Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasang ohayou gozaimasu. Bertemu lagi dengan saya, Rian Sensei, di pertemuan ke-10 untuk kelas 10 MIPA 2. Baik, sebelum kita memasuki ke pertemuan ke-10, Sensei ingatkan lagi ke Minasang bahwa dengarkan pertemuan ini dengan baik, karena akan ada tugas, yakni nanti Minasang harus meresume atau merangkum apa yang Sensei sampaikan pada pertemuan ke-10 kali ini. Seperti itu. Untuk pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang kata tunjuk. Apa itu kata tunjuk? Langsung saja kita mulai pertemuan ke-10 ini. Sebelumnya, Sensei perkenalkan dulu Atarashi Kotoba atau kosakata baru. Yang pertama, lihat kursor Sensei ya. Borupen. Borupen, bolpen, enpitsu, enpitsu, pensil, kesigomu, kesigomu, penghapus, pen, pen, pena, monosashi, monosashi, penggaris. Lalu ada fudebako, fudebako, yang artinya tepak. Kemudian ada hon, hon. Ini artinya buku. Lalu ada noto, noto, artinya buku catatan. Kemudian ada jisho, jisho, artinya kamus. Kemudian ada kyokasho, kyokasho, yang artinya buku latihan atau buku LKS. Kemudian ada tokei, tokei, jam. Lalu ada kabang, kabang, yang artinya tas. Seperti itu. Kosakata yang ada di pertemuan ke-10 ini Minasang hafalkan, karena nanti akan selalu digunakan berulang-ulang di dalam pertemuan 10 ini. Iya, sekarang kita belajar kata tunjuk ya. Di Jepang itu ada 3 kata tunjuk. Yang pertama, ini. Yang kedua, itu. Dan yang ketiga, itu. Loh, Sensei, kok itunya ada 2? Iya, itunya ada 2. Tapi kalau di bahasa Jepangnya, ini. Artinya, kore. Itu. Artinya, sore. Itu. Artinya, are. Sensei, bedanya itu sore sama itu are apa, Sensei? Iya, kita bahas ya. Yang pertama, ini. Apa Minasang artinya? Iya, kore. Kore. Diperhatikan ya, bendanya ada di pembicara. Kore, ini. Lalu yang kedua, itu. Sore. Bendanya ada di lawan bicara. Itu. Bendanya ada di lawan bicara. Lalu yang ketiga, itu. Are.
Diperhatikan ya, minasang. Bendanya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Seperti itu. Kita balik lagi. Yang pertama, ini kore. Bendanya ada di pembicara. Lalu yang kedua, itu sore. Bendanya ada di lawan bicara. Lalu itu are. Bendanya ada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Untuk gampangnya seperti ini, minasang. Kore, sore, are. Bahasa Indonesianya kan hanya ini, itu, dan itu. Kita pakai bahasa Jawa, biar gampang. Kore itu iki. Sore itu iku. Are itu iko. Jadi cara menghafalnya ya, biar gampang. Kore, sore, are, yakni iki, iku, iko. Seperti itu. Gimana? Gampang kan ya? Kemudian, kita belajar pola kalimatnya. Korewa enpitsu desu. Enpitsu, pensil. Kore, ini. Ini adalah pensil. Yang pertama ini ya, kata tunjuk. Boleh diganti sore maupun are. Diikuti oleh kata benda. Korewa enpitsu desu. Ini pensil. Coba kita lihat kata tanyanya. Korewa nan desu ka? Itu apa? Seperti biasa ya, minasang. Kata tunjuk terlebih dahulu, bisa kore, sore, are, diikuti nan. Nan ini apa? Nan itu artinya apa? Lalu diikuti deska. Korewa nan deska? Ini apa? Itu apa? Itu apa? Korewa nan deska? Sorewa nan deska? Arewa nan deska? Seperti itu, minasang. Jadi kata bendanya diganti nan. Udah kan? Sekarang kita latihan. Misal, kata tanyanya, ini kore. Berarti, kore wa nan desu ka? Jawabannya apa, minasang? Ini megang ballpoint. Jadi jawabannya, kore wa ballpen desu. Selanjutnya, itu. Itu. Diperhatikan ya, bendanya. Dipegang oleh lawan bicara. Pensil. Enpitsu. Sore, enpitsu. Berarti, sore wa enpitsu desu. Lalu, yang ketiga. Itu. Kamus, jisho. Diperhatikan ya, bendanya jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Berarti pakai iya. Arewa jisho desu. Seperti itu. Kemudian latihan lagi kita. Ini tas. Ini tas. Berarti kore kabang. Korewa kabang desu. Kemudian itu buku. Buku hong. Kalau bendanya dipegang lawan bicara, pakai sore. Betul.
Berarti sore wa hong desu. Kemudian itu penghapus, penunjuk penghapus. Dilihat ya bendanya, jauh dari pembicara maupun lawan bicara, penghapus enpitsu. Berarti arewa keshigomu desu. Penghapus keshigomu ya, bukan enpitsu. Kalau enpitsu pensil. Sumimasen, sensei lupa. Gimana? Gampang kan ya minasang? Jadi hanya kata tunjuk, wa, kata benda, des. Seperti itu. Kore wa keshigomu desu. Kore wa enpitsu desu. Kore wa hong desu. Seperti itu. Gampang kan ya? Baik. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara menerjemahkan benda atau kosakata. Misalnya, nanti kalau di kelas minasang tanya, Sensei, handphone bahasa Jepangnya apa? Lalu misalnya kayak, Sensei, buku kyokaso, kyokaso bahasa Indonesianya apa, Sensei? Seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar cara menerjemahkan kosakata atau benda. Contohnya, kabang wa Indonesia go de tas des. Kabang dalam bahasa Indonesia tas. Seperti itu. Atau artinya juga bisa kabang bahasa Indonesianya tas. Yang pertama, kabang ini diisi kata benda, yakni dari bahasa asli. Kemudian diikuti oleh bahasa tujuan. Misalnya, kabang ini mau diterjemahkan ke bahasa mana? Kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti pakai Indonesia Go. Lalu, diikuti oleh kata benda, yakni terjemahan dari kabang. Seperti itu. Jadi urutannya, kata benda bahasa asli, baik itu bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, partikel wa, lalu bahasa tujuan. Kata benda ini mau diterjemahkan ke bahasa mana? Tulis di sini, seperti itu. Lalu terjemahannya ini ditaruh di sini. Berarti kabang wa Indonesia gode tas tes. Jadi artinya kabang bahasa Indonesianya tas, seperti itu. Contoh lainnya, kita balik ya. Tas wa Nihongo de kabang des. Tas bahasa Jepangnya kabang. Seperti itu. Jadi gampang ya minasang. Jadi bahasa asli diikuti bahasa tujuan, maksudnya diterjemahkan ke bahasa mana yang minasang pingin, lalu artinya di sini, seperti itu. Gampang kan ya? Saya ulang lagi. Kata benda dalam bahasa asli diikuti oleh bahasa tujuan, mau diterjemahkan ke bahasa mana, lalu artinya diisi di sini. Atau terjemahannya diisi di sini, seperti itu. Lalu kemudian, misalnya nih, kalian tanya kan ya, Sensei, tas bahasa Jepangnya apa? Kan kata tanya kan ya. Kalau tadi kan pernyataan. Berarti seperti biasa, kata bendanya ini, yang terakhir terjemahannya tadi diganti nan. Nan itu artinya apa? Jadi misalnya, minasang tanya, Sensei, bahasa Jepangnya tas apa? Berarti tas wa Nihongo de nan desu ka? Polanya kayak tadi ya. Kata benda bahasa asli, bahasa tujuan, lalu nan desu ka? Nan kan artinya apa? Jadi
Tas wa nihongo de nan desu ka? Tas bahasa Jepangnya apa? Berarti jawabannya tas wa nihongo de kabang desu. Tas bahasa Jepangnya kabang. Seperti itu. Gampang kan ya minasan? Sekarang kita coba latihan. Keshigomu ke bahasa Indonesia. Berarti keshigomu wa Indonesia go de nan desu ka? Keshigomu bahasa Indonesianya apa? Jawabannya keshigomu wa Indonesia go de penghapus desu. Keshigomu bahasa Indonesianya penghapus. Seperti itu minasan. Coba kita contoh yang kedua. Tas. Bahasa Jepangnya apa? Berarti tas wa nihongo de nan desu ka? Tas bahasa Jepangnya apa? Jadi jawabannya tas wa nihongo de kabang desu. Seperti itu minasan. Sekarang jam. Bahasa Inggrisnya apa? Dosen sih bisa bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Perancis, semuanya bisa. Bahasa Rusia juga bisa. Jadi ini pola kalimatnya sangat Bendri, sangat berguna. Sekarang, jam. Bahasa Inggrisnya apa? Jam bahasa Jepangnya apa minasan? Toke. Berarti toke wa eigo de nan desu ka? Eigo bahasa Inggris. Toke wa eigo de nan desu ka? Toke bahasa Inggrisnya apa? Jawabannya berarti toke wa eigo de clock desu. Seperti itu minasan. Iya. Gimana? Gampang kan minasan? Kalau minasan ada pertanyaan, bisa langsung chat di grup khusus lintas minat bahasa Jepang. Nanti sensei jawab di sana. Lalu sensei tunggu hasil resume atau hasil ringkasan kalian mengenai materi pertemuan ke-10 ini. Nanti minasan kumpulkan di Google Classroom seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini sensei menjelaskan pertemuan 10. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasang, sayonara.